Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham Demas ya atau Pura Delta Lestari, di mana saham Demas ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 2023 tanggal 27 Juli dan terakhir saya bahas saham Demas ini tanggal 10 Maret 2023 ya. Hari ini tanggal 29 Juli, hari Sabtu. Kemarin harganya naik 1,18%. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri, kalau kita lihat di sini untuk 5 tahun masih floating profit ya, 3 tahun floating minus dan setahun terakhir ini ya floating profit, tapi nggak banyak ya, 1 bulan dan 1 minggu ini harganya nggak kemana-mana di situ-situ aja. Untuk year to date sendiri sudah naik 7,55% 2023. Harga tertinggi setahun terakhir di 189 dan terendahnya di 156. Jadi ini range-nya tidak terlalu lebar ya. Dan ini lebih mendekati ke ya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah harganya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham Tumas ini dari 4 analisa. Kita akan bahas fundamental ya, kinerja perusahaan, gambaran umum perusahaan dulu, kemudian kinerjanya secara umum di kuartal 2 khususnya. Kemudian nanti kita akan cek seasonality-nya, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini berpotensi untuk naik. Kemudian dari bandarmologi kita akan cek peta kepemilikan sahamnya, kemudian bagaimana perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Dan terakhir kita akan review technical tanggal 10 Maret 2023 dan nanti kita akan bahas kira-kira dari analisa technical arah harga sahamnya akan kemana. Oke, ini adalah delta Mas ya teman-teman ya. Jadi delta apa? Demas ini adalah kawasan modern, jadi kayak kota ya, dia sebuah kawasan luasnya 3.200 hektar ya. Ada 3 kawasan industri, jadi untuk industri, kemudian ada kawasan hunian dan kawasan untuk komersial. Ya, ini ada di Cikarang, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Ini punya akses tol langsung, jadi ini sebuah wilayah langsung punya akses tol ya. Jadi bisa langsung keluar ke Jakarta, Cikampek ya. Ini Demas ini merupakan joint venture dari Sinarmas Land, di mana ini grup Sinarmas. Kemudian ada Sojitz Corporation dari Jepang ya. Jadi Sinarmas Land ini kan pengembang di Indonesia ya, miliknya Sinarmas Group, mestinya sudah pada tahu. Kemudian Sojitz Corporation ini perusahaan sama-sama konglomerat ya, yang satu konglomerat dari Indonesia, satunya konglomerat dari Jepang. Jadi ini go join ya untuk membentuk kota Delta Mas ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada kawasan industri ya, kawasan industri modern di Delta Mas, luasnya kira-kira nanti dari 3.200 akan digunakan sekitar 2.200 ya. Ada fasilitas yang bertaraf internasional, ya pasti ini punya konglomerat ya. Dan di sini juga ada pengolahan teman-teman. Jadi ada pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, ada suplai listrik, layanan premium, pasokan gas ini juga menjadi salah satu income atau pendapatan dari Demas ya. Kemudian ini ya teman-teman ya, jadi dengan teknik perencanaan yang matang dan komprehensif dikembangkan untuk menjadi fasilitas terpadu di Kota Delta Mas. Di sini juga ada 19 klaster perumahan kota ya untuk pekerja. Jadi tadi ada kawasan industrinya. Nah, pekerjanya ini dibuatkan di sini sebuah perumahan ya. Nah, kalau sudah ada perumahan kan pasti mereka kerjanya di situ, tinggal di situ. Nah, di sini dihadirkanlah fasilitas sekolah, universitas untuk anak-anak pekerja tersebut ya. Ada kompleks olahraga, jadi benar-benar dibuat kayak benar-benar satu city ya gitu ya teman-teman ya. Jadi dia akan menjadi kota terpadu ke depannya, sebuah pusat bisnis, pusat industri yang dilengkapi dengan fasilitas hunian, edukasi, perbelanjaan di timur Jakarta ya. Oke, jadi itu kira-kira teman-teman ya, gambaran Demas. Jadi ini bekerja sama dengan SOTS itu kenapa? Karena ya perusahaan-perusahaan yang masuk di sini kan banyak kan nanti karena sama-sama konglomerasi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bangun bangun pabrik di sini tuh sudah besar-besar juga ya teman-teman ya. Ini lokasinya teman-teman ya. Lokasinya dari sini dia nyambung ada jalur tol di sini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini besar-besar ya ada Astra, Suzuki ya, Hyundai ya. Karena kan ini Jepang ya, ada Sakura ini kan Jepang-Jepangan gitu ya. Panasonic, ini Indonesia Kalbe ya. Jadi eh salah satu manfaat ya joint venture dengan konglomerat yang ada di Jepang itu ya perusahaan-perusahaan Jepang kalau mau buka pabrik di Indonesia pasti akan ke sini, kira-kira seperti itu.
Ya, ini gambaran umum perusahaannya teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum. Kalau kita lihat di kuartal 2 2023, selama dari 2014 ya, ini memang tidak stabil ya, karena memang ini kebanyakan memang jual itu ya, jual kawasan ya teman-teman ya, kawasan industri ya. Jadi memang kalau pas lagi dapat yang besar ya dia akan dapat besar ya, namun kalau enggak ya dia akan kecil. Jadi ini memang fluktuatif teman-teman ya. Kalau kita lihat secara struktur pendapatannya juga ini masih stabil ya. Kalau kita lihat ini stabil, beban usahanya di 2021, 2020 cukup tinggi ya. Namun ini sudah kembali, jadi nggak stabil juga beban usahanya teman-teman ya. Mungkin kalau ada pas ada project gitu kan, kan pastinya akan bertambah ya beban usahanya. Kemudian ini penghasilan beban lain-lainnya ini banyak yang positif, 2021 positif. Ini saya nggak cek ya kenapa. Untuk laba bersihnya ini terbilang cukup besar ya dari pendapatan ya, apalagi 2023 ini 59,7. Jadi laba bersihnya cukup besar prosentasenya daripada pendapatan ya. Ini adalah detailnya di kuartal 2 ya. Pendapatannya secara kuartal 2 year on year ini naik ya 66,9%. Laba kotornya naik signifikan dan laba bersihnya juga naik signifikan ya. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan semester 1 kita gabungkan dengan kuartal 1 ternyata pendapatannya masih turun ya dibandingkan semester 1 tahun 2022. Ya, pendapatannya turun, labanya juga turun, laba bersihnya juga masih turun. Jadi, kenaikan di kuartal 2 ini belum bisa menutup eh, kekurangan di di kuartal 1 2023. Jadi, secara satu semester masih negatif. Nah, kalau kita lihat valuasinya teman-teman ya, pada saat video ini dibuat itu valuasinya 1,3 di PBV dan 6,87 di PER. Ya, kalau kita lihat di sini ya sebenarnya di sini-sini aja sih memang ya PBV-nya di sekitar kisaran 1 sampai 1,5 ya. Ini pernah tinggi sekali ya di atas 2. Untuk PER-nya ini masih yang paling rendah ya untuk saat ini. Ya, kemudian kalau kita cek ROE-nya ada di 18,31, ROA-nya 16,48. Jadi kalau dari sini aja kita sebenarnya bisa cek ya bahwa ini utangnya pasti kecil. Karena antara ROE dan ROA ini gap-nya nggak terlalu besar ya. Selama ini saya belum bahas utang ya, mungkin nanti saya akan tambahkan slide untuk menganalisa hutang ya. Oke, pada saat video ini dibuat ya book value-nya 131 ya. Kalau kita lihat earning yield-nya tadi, sorry ini earning yield-nya 14%, jadi ini masih di kisaran harga wajarnya teman-teman ya. Harga wajarnya di 10 sampai 15% earning yield itu PBV-nya ada di 1,22 sampai 1,83. Kalau kita konversikan ke harga, ya harganya kira-kira ada di 160 sampai 240. Ya, jadi harga saat ini itu masih di range harga wajar di kisaran 170 ya kalau nggak salah harganya ya. Ya, 171 ya. Jadi masih di range kisaran harga wajar namun mendekati harga wajar yang paling bawah 160 ya. Oke, untuk dividen sendiri ini termasuk rutin bagi dividen teman-teman ya. Ini rutin bagi dividen ya dengan yieldnya cukup besar, double digit 14,62% ya di tahun 2023 ini. Ini adalah prediksi saya dividen di video saya sebelumnya 22,5 ternyata baginya lebih tinggi 25 ya, dia bagi 100%. Nah, kira-kira di 2023 ini akan seperti apa kalau kita lihat sama ya, kita anggap aja sama dengan tahun ini, maka akan membagikan 25 lagi dengan harga saat ini, kalau teman-teman beli di harga saat ini 171, maka yield-nya masih 14,6%, jadi masih tinggi, namanya masih double digit. Ya, jadi meskipun nggak dapat capital gain, ini kan harganya wajar ya, makanya kalau kita beli perusahaan di harga wajar, memberikan dividen setahunnya 14,6, sebenarnya ya kita sudah kayak punya perusahaan sendiri gitu ya teman-teman ya. Nggak usah mikir harga sahamnya naik atau turun, yang penting saham apa perusahaannya itu menghasilkan dan membagikan dividen. Meskipun yang dibagikan 100%-nya ya teman-teman ya, artinya mungkin dia nggak ada pengembangan lagi ya, mungkin hanya membangun apa yang ada, menjual tanah yang sudah ada gitu ya. Tapi ini memberikan return yang cukup oke ya. Kalau 14% aja kita bagi 100 bagi 14,6 misalnya ya. Kita akan balik modal kisaran 7 tahun ya. Jadi kita kayak mendirikan perusahaan nanti 7 tahun lagi sudah pasti balik modal kalau misalnya stabil ya teman-teman ya. Nggak usah mikir capital gain. Nanti kalau sudah balik modal dari dividen, tinggal sahamnya dijual. Mau untung mau rugi sudah pasti untung gitu ya. Karena modalnya sudah kembali.
Oke, untuk seasonality-nya sendiri kalau kita lihat di sini bulan Agustus nanti ada potensi naik ya. Oktober juga ada potensi naik. Yang paling bagus di Oktober, teman-teman ya. Ini setelah 4 tahun berturut-turut di Oktober naik. Ya, kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya, ini peta kepemilikan sahamnya, sumber arus mulia, ini 57,28% pengendali sama Sojitz ya. Sojitz Corporation ini 25%, nanti kan gabungan ya. Kemudian ada masyarakat yang scripless ya. Scripless itu artinya eh ya bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Oke, dari 8,5 miliar lembar saham scripless yang di luar pengendali, ya, itu 3,5 miliarnya dipegang oleh investor retail, ya. Jadi masih ada sekitar 5,5 miliar yang nanti kita akan lihat siapa yang pegang. Ya, ini adalah jumlah pemegang sahamnya. Ini saya update ya. Ini baru pertama kali saya tampilkan. Kita akan update setahun terakhir ya, sama setahun terakhir biar datanya sama ya dengan apa perpindahan saham. Dari Juni ke Juni ya, ini kalau kita lihat di sini jumlah holdernya ini sempat turun, kemudian naik drastis, kemudian ini mulai perlahan turun lagi ya. Namun jumlah lembar sahamnya ini beranjak naik, tidak turun ya. Nah, kalau di average ini average-nya naik ya, per orangnya, per investor, per holdernya ini naik ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pergi ya, ini masuk, ini ada yang masuk sempat 42, yang pergi itu ya yang kecil-kecil ya. Jadi yang holder besarnya ini malah menahan atau menambah kepemilikan. Karena jumlahnya ini turun. Ya, jumlahnya turun tapi average kepemilikannya naik. Berarti yang holder-holder lama ini menambah kepemilikannya. Ya, entah itu averaging down, entah itu averaging up. Ya, untuk partisipasi investor asing di saham ini tidak cukup besar ya, hanya 14 persenan. Kalau kita lihat di sini investor asing selama ini masih di tahun 2023 masih masih nggak ngapa-ngapain ya teman-teman ya, masih nggak bergerak lah ya, hanya cuman minus 3.461 lot aja. Oke, ini adalah detailnya ya. Tadi 8,5 miliar ini ya, 8,5 miliar ini 3,5 miliarnya kan dipegang oleh investor retail lokal. Di sini juga sudah ada ya. Sisanya 5 miliarnya dipegang oleh siapa? Big fund, big money-nya. Ya, kalau kita lihat big money paling besar foreign CP teman-teman ya. Dan ini sudah pasti bukan Sojitz ya teman-teman. Karena Sojitz ini 12, miliar ini 8,5 ini sudah pas ini ya. Jadi pengendali tidak scriptless ya teman-teman ya. Ini pasti bukan Sojitz ya. Dan kalau kita lihat di sini ini buang barang terus secara berkelanjutan ya. Kemudian uang besar kedua adalah insurance lokal ya. Di sini dia juga buang barang namun hanya satu kali ya. Kalau kita lihat di sini dia buang barangnya apakah ada yang menampung di bulan yang sama ini ya. Dibeli foreign CP ya teman-teman ya, dibeli foreign CP namun nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Nggak ada. Jadi ini teman-teman ya. Foreign sekuritas ini juga nggak terlalu banyak. Jadi ya ini buang ditampung oleh beberapa ya. Jadi nggak berpindah ya. Nggak berpindah secara satu kali ya. Memang dijual di bursa, namun besar sekali ini ya. Buangnya di bulan ini ya. Mungkin ada klaim mungkin ya, insurance ya. Mungkin ya ada klaim dibuang, dijual untuk cairin klaimnya. Barangkali ya. Oke, kemudian kalau kita cek di ini sebentar ini naik ya, ini naik namun oh ya ini naiknya terlalu apa? Terlalu ekstrim ya. Padahal ini secara nominal nggak terlalu banyak ya. Ini juga sama naik nggak terlalu banyak ya. Tapi ini naiknya cuma satu kali. Nah, kalau kita lihat yang naiknya signifikan ini investor retail lokal, namun ini adanya di semester 2 tahun lalu. Semester ini dia flat aja, teman-teman ya. Semester ini flat aja. Kalau kita lihat semester ini flat aja ya, nggak ada yang berarti ya teman-teman ya, nggak ada yang berarti ya, nggak ada yang berarti. Ya kayaknya sih nggak ada pergerakan apa-apa di sini teman ya. Dia hanya cuman berpindah aja. Ini investor retail lokal yang membeli terus ya, yang jual, yang selalu memberikan supply di sini adalah foreign CP ya. Foreign CP ini memberikan supply terus. Ini juga memberikan supply terus nih, Foreign Securitas Foundation ya. Jadi ini kesimpulannya
sedang distribusi ya teman-teman ya, dari insurance ke investor retail lokal yang sedang membeli ya setahun terakhir, meskipun tadi kalau kita lihat di sini dia udah mulai flat, namun secara Juni ke Juni masih distribusi. Nah, untuk eh, bulan Juli sendiri, kalau kita lihat ya dari overlay-nya di sini, di underlay-nya ini turun ya, jadi sedang distribusi meskipun harganya naik, ini ada buang barang. Di bandar detektornya juga sedang buang barang, big distribution, baik top 1, top 3 maupun top 5 broker. Kalau kita lihat dari broker summary juga, ini juga terlihat ada top 1-nya, ini distribusi besar ya teman-teman. Jadi memang lagi mengindikasikan sedang terjadi distribusi juga di sini ya. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 10 Maret 2023 ya, di mana saya waktu itu harganya di 168, memprediksi akan turun ke 157, kemudian naik 177 ke 185. Ya, dan ini adalah faktanya yang terjadi ternyata turun, tapi tidak sampai ke 157 ya. Kemudian naik lagi namun tidak sampai ke 177 ya. Ini nggak sempat tentu. Jadi dia ranging aja di sini teman-teman ya. Turun lagi, naik lagi nggak sempat benar-benar nggak keluar dari 157 dan 177. Ya, ini masih ranging aja di sini ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa? Ya, menurut saya ini perlahan-lahan akan naik ya, teman-teman ya. Ini masih dalam kondisi ranging, namun nanti ke depan akan naik waktu pembagian dividen. Ini kan habis bagi dividen ya. Turun nanti karena dividennya prediksinya tahun depan kan juga lumayan lumayan ya. Mestinya dia akan naik nanti pelan-pelan ya. Jadi mungkin akan turun lagi, ranging turun lagi ke sini, ya, naik lagi ke sini. Ya, tapi nanti saya yakin dia akan naik ya, akan di atas 177 atau bahkan sampai 185 ya, karena pasti tahun depan akan bagian dividennya cukup besar lagi. Oke, ini dari analisa teknikal ya, kira-kira arah harga sahamnya ya masih ranging aja di sini. Terakhir kita akan bahas sahamnya ya untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya fluktuatif, kinerja jangka pendeknya turun ya di semester 1. Kemudian valuasi masih wajar, jadi ini masih di harga wajarnya dan memberikan dividen yang cukup besar setiap tahunnya. Untuk seasonality ini ada peluang naik nanti di bulan Agustus dan Oktober. Bandarmologi sedang distribusi setahun terakhir dan di bulan Juli juga sedang terlihat sedang distribusi. Technical sedang ranging di 157 sampai 185. Terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Demas. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Banyak-banyak cari informasi dan referensi, baca laporan keuangan, baca annual report jika ingin membeli dan menjual saham Demas. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja. Oke, sampai di sini dulu analisa saham Demas. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.